Lembah Yordan. Dalam pemungutan suara, 71 anggota parlemen Israel setuju dan 13 anggota menolak. 71 בעד, 13 נגד. אני קובע כי ההצעה התקבלה. חברות וחברי הכנסת, הכנסת קיבלה, אני מבקש עוד רגע, הכנסת קיבלה בשעה טובה כעת הצהרה היסטורית התומכת בהחלת ריבונות ישראלית על חבלי המולדת יהודה ושומרון. זוהי זכות גדולה להיות יושב ראש הכנסת שאומרת בקול ברור וברוב מוצק, זו ארצנו, זה ביתנו, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. Keputusan ini memicu reaksi publik. Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun media sosialnya mengecam keras pendudukan Israel atas tepi barat. Indonesia juga menegaskan Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tepi barat yang merupakan milik negara Palestina. Tak hanya itu, Indonesia kembali menyatakan dukungannya atas negara Palestina dan terus mendorong solusi kedaulatan dua negara. Indonesia juga meminta PBB untuk mengambil langkah konkret dan mencegah Israel menduduki wilayah tepi barat Palestina. Selamat siang pemirsa, pemerintah tekankan pertukaran data dengan Amerika Serikat untuk komersial bukan pribadi. Sementara itu bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 tidak akan diperpanjang. Selain informasi tadi, KBI juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Sabrina Asila, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, poin pertukaran data pribadi dalam kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus menjadi sorotan. Pemerintah kembali tekankan pertukaran data untuk komersial bukan pribadi. Usai negosiasi alot antara Presiden Prabowo dan Donald Trump, kedua negara mencapai sejumlah kesepakatan. Dalam daftar kesepakatan yang bisa dilihat di situs White House tertulis, Indonesia akan memberi kepastian soal transfer data pribadi lintas batas ke Amerika Serikat. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan kerjasama pertukaran data dengan Amerika Serikat melalui protokol hukum yang sah. Ya, pertama terkait dengan data pribadi sudah ada regulasinya di Indonesia, sehingga tentu mereka hanya ikut protokol yang disiapkan oleh Indonesia. Sama seperti protokol yang diberikan untuk di Nongsa Digital Park, karena itu juga ada cross border data di sana. Jadi sebetulnya data ini yang ngisi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program. Tidak ada pemerintah mempertukarkan data secara government to government, tapi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh data yang memperoleh konsen dari masing-masing pribadi. Meski kerangka kesepakatan telah keluar, namun hingga kini proses negosiasi antara dua negara pun masih terus berjalan. Indonesia mencatat saat ini ada 12 perusahaan yang mendirikan data center di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia tekankan pertukaran data sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Dan berikut isi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Dalam pasal 56 ayat 1 undang-undang ini memperbolehkan pengendalian data untuk mentransfer data pribadi untuk dikelola di luar negara Republik Indonesia. Namun ada syaratnya.
Penerima transfer data pribadi harus memiliki tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi dibanding pengendali data awal. Tidak hanya itu, pengendali data pribadi wajib memastikan perlindungan data memadai dan bersifat mengikat. Dan poin paling penting ada di ayat keempat, yaitu harus mendapatkan persetujuan subjek data pribadi. Pemirsa, pemerintah pastikan program bantuan subsidi upah hanya diberikan sekali. Seluruhnya akan selesai dibagikan pada bulan Juli. Program bantuan subsidi upah resmi tidak akan diperpanjang. Menurut data Kemenaker, penyaluran BSU hingga 22 Juli 2025 mencapai 89,71% dari total 15,95 juta penerima. BSU sebesar Rp600.000 ini hanya diberikan sekali dan tidak dilanjutkan. Kementerian Ketenagakerjaan pastikan pemberian BSU akan selesai pada akhir bulan Juli ini. BSU diberikan melalui PT Pos Indonesia kepada pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Anggaran untuk program BSU ini mencapai 80 triliun rupiah. Sementara salah satu penerima BSU mengaku cukup terbantu dengan adanya subsidi upah. Bantuan akan digunakan untuk keperluan sekolah anaknya. Besar ini mungkin membantu ya untuk masyarakat umumnya, khususnya bagi saya gitu, harus membantu sekali dengan adanya BSU ini, program pemerintah yang terapkan untuk masyarakat gitu. Mungkin anak ya sekolah, kebutuhan anak-anak ya sekolah gitu. Masyarakat berharap program PSU dapat terus berkelanjutan karena dapat membantu perekonomian pekerja yang gajinya di bawah UMR atau UMK. Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya menggelar sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Hasilnya tidak ditemukan sejumlah merek beras yang menyalahi standar mutu yang telah ditetapkan. Tim Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya pemantau langsung kualitas dan perkembangan harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan setelah temuan sejumlah merek beras premium yang diduga tidak sesuai standar mutu dan takaran yang ditetapkan. Untuk memastikan lebih lanjut kualitas beras yang ada di pasar ini, tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya membawa sampel untuk dilakukan uji lab untuk memastikan tingkat kualitas beras. Hal ini bertujuan menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai beras oplosan yang tengah mendapat sorotan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada.
Kemudian Elevas Maximus dan Sleep Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta menegaskan tidak akan melindungi pihak yang terlibat kasus beras oplosan. Sebelumnya, Bareskrim menyatakan salah satu perusahaan yang melakukan kecurangan adalah BUMD Pemprov Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya. Satgas Pangan Bareskrim Polri mengungkapkan 3 produsen dan 5 merek beras premium yang diduga menjual beras oplosan atau tidak sesuai standar mutu. Salah satunya adalah BUMD Pemprov DKI Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mendukung proses hukum yang saat ini berjalan. Bahkan ia tidak akan memberikan perlindungan hukum jika ada pihaknya yang terlibat. Jadi apapun yang menjadi keputusan Bareskrim, pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan support sepenuhnya, dan memang kalau ada kesalahan, kesengajaan siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan itu. Pramono juga meminta agar keterbukaan dan transparansi dalam kasus ini dinilai sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan di Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, panen raya digelar di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Panen raya ini membantu pemerintah menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Panen raya digelar di sawah milik Poltekpar di Desa Citeret, Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Kodim 0624 memimpin panen raya di lahan seluas 12 hektar ini. Menariknya, lahan persawahan ini menggunakan pupuk organik milik petani lokal. Pupuk ini diklaim mampu menghasilkan produksi padi yang lebih banyak dibanding pupuk biasa. Tidak hanya itu, panen raya juga menggunakan teknologi terkini. Untuk menjaga ketahanan pangan, produksi tani berfokus pada 2 komoditi, yaitu padi dan jagung. Bersyukur bahwa petani kita saat ini sudah ada peningkatan produksi, bahkan per tahun bisa mencapai 320.000 ton, yang tentunya ini akan lebih ditingkatkan produksinya dengan adanya inovasi pupuk organik. Dan pupuk organik ini dibuat oleh Koperasi Bank Bara yang saat ini terus mengembangkan inovasi-inovasinya, dan tentu saya aturkan terima kasih kepada seluruh para petani Kabupaten Bandung. Ini salah satu jawaban dan ini salah satu program strategis nasional Pak Presiden Prabowo Subianto. Teknologi ini memang sekarang kita sudah mulai mengalihkan teknologi dari dulunya manual, kita menggunakan mekanisasi bidang pertanian, di mana kita satu alatnya ini ada harvester, di mana alat ini setelah panen langsung dijual hasil gabah keringnya. Itu memproseskan lebih singkat dan lebih cepat untuk dalam distribusi logistiknya. Itu kegiatannya. Jadi mungkin penerapannya tempat-tempatnya nanti di seluruh Kabupaten Bandung. Ya pemirsa, ramai di media sosial surat yang meminta lansia dan balita di Desa Dodowari, Malang, Jawa Timur untuk mengungsi. Pengurus desa membantah informasi ini dan tegaskan surat untuk melindungi warga desa yang rentan saat karnaval desa digelar. Sound horeg kembali menuai polemik, kali ini di kota Malang, Jawa Timur. Beredar di media sosial surat edaran bagi warga yang rentan, terutama bayi dan lansia untuk mengungsi, lantaran ada gelaran karnaval desa yang mengundang sound horeg.
Sekretaris Desa Donowari memberikan klarifikasinya informasi ini. Menurutnya, surat dibuat sebagai bentuk perlindungan dan kepedulian desa terhadap warga yang rentan. Jadi seperti halnya kegiatan karnaval ini kan sudah merupakan kegiatan ritual yang memang selalu diselenggarakan. Nah, lantas kalau hal itu terus kita dikonotasikan negatif, itu juga sangat tidak adil. Seperti itu, Pak. Di beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung itu kan diselenggarakan rapat. Kita bikin ada 13 item aturan tata tertib yang harus diselenggarakan peserta. Dan itu juga sudah diselenggarakan. Sementara itu hingga ini, pemerintah Kota Malang tidak melarang sound horeg, namun penyelenggaranya tidak boleh mengganggu kepentingan umum. Aturan detail sound horeg pun sedang dirancang. Boleh, tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban. Itu saja. Semua yang dilakukan harus memang diterima oleh masyarakat. Kalau semua walaupun sedih tapi tidak diterima oleh masyarakat, jadinya kan jadi dampaknya kan negatif. Dalam Karnaval Desa Donowari, sejumlah kegiatan positif pun digelar, seperti pesta rakyat. Sound horeg hanya menjadi salah satu bagian dari acara ini. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sound horeg terus menjadi kontroversi. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Namun para pengusaha sound horeg meminta agar fatwa tersebut dikaji kembali. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan audio dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan asal untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Fatwa haram MUI untuk sound horeg didukung Wagub Jawa Timur Emil Dardak. Emil Dardak meminta pegiat atau pengusaha sound system atau sound horeg mematuhi fatwa MUI Jawa Timur karena di dalam fatwa tersebut ada aturan yang dibuat. Pemirsa, uji coba aplikasi All Indonesia digelar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aplikasi All Indonesia menggabungkan 4 aplikasi milik Bea Cukai, Imigrasi, Badan Karantina, dan Kementerian Kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung uji coba aplikasi All Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, aplikasi All Indonesia juga telah diterapkan di bandara lain di Indonesia seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, dan Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Aplikasi All Indonesia merupakan gabungan dari 4 aplikasi yang dimiliki oleh Bea Cukai, Imigrasi, Badan Karantina, dan Kementerian Kesehatan. Yang menjadi inovasi dari kerja bersama lintas kementerian lembaga hari ini adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan aplikasi yang tadinya ada cukup banyak aplikasi yang memang harus dipersiapkan bagi para wisatawan, termasuk passengers, WNI maupun WNA, international passengers. Aplikasi All Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan geliat ekonomi seperti UMKM dan pariwisata di Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara,
iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi sejumlah informasi yang beredar terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara. Wapres Gibran tekankan pembangunan IKN didirikan tanpa membabat habis hutan. Dulu tuh banyak sekali hoax tentang IKN. Jadi apa? Oh, bangun istana di tengah hutan, membabat hutan. Itu salah ya. Udah tahu yang benar gimana? Itu di sana itu ada hutan produksi eukaliptus yang memang setiap 6-7 tahun itu memang dipotong. Jadi sekarang kita bangun IKN di sana, terus akan kita kembalikan lagi ke ini apa? Ya sebagai hutan heterogen dengan pohon-pohon endemi asli Kalimantan. Ya, ada pohon ulin, meranti, lalu ada pohon tengkawang. Jadi ini apa yang sudah dilakukan saya kira sudah on track. 2 hari pasca diluncurkan, Presiden Prabowo Subianto Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditutup. Pemerintah pun langsung turun tangan untuk selesaikan masalah tersebut. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Sabrina Hasila dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Beginilah suasana toko Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 2 hari pasca peluncuran. Sejumlah pekerja nampak menurunkan papan nama koperasi dan sejumlah sembako juga dikeluarkan dari dalam toko. Sejumlah warga yang ingin berbelanja pun terpaksa gigit jari lantaran toko Koperasi Desa tidak melayani jual beli meski baru saja diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah melalui Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Nama pondoknya nggak disebut, mungkin kadesnya grogi, namanya juga bicara mau presiden. Ya kades kalau ditanya presiden kan mungkin yang kepalanya hilang semua, ngomel kanunya. Dan pondoknya itu teman saya udah selesai sama Good Fun ya. Udah buka lagi. Pondoknya pondok Bendahara PBNU Good Fun kan, udah. Sementara itu, pemerintah Desa Pucangan pun secara terbuka meminta maaf ke mitra koperasi Pondok Sunan Derajat dan berharap kerjasama bisa kembali dilanjutkan. Tim Liputan iNews melaporkan.